Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi konsep dasar sistem dan informasi. Sistem. Menurut Gordon B. Davis, sistem merupakan seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Sedangkan menurut Raymond McLeod, sistem merupakan sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem. Suatu sistem dapat dikatakan sebagai sistem yang baik apabila memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik sistem dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut. Karakteristik sistem yang pertama yaitu komponen. Komponen merupakan sejumlah bagian dari suatu sistem yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem yang bertugas menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Karakteristik sistem yang kedua yaitu batasan sistem atau yang biasa disebut dengan boundary. Batasan sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lainnya atau sistem dengan lingkup luarnya. Batasan ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, yaitu sistem input atau masukan. Sistem input atau masukan merupakan energi yang dapat dimasukkan ke dalam sistem informasi agar sistem tersebut dapat digunakan dengan lancar. Energi tersebut dapat berupa pemeliharaan atau maintenance input yang biasanya digunakan sebagai perawatan suatu sistem dan berupa sinyal yang berguna dalam proses transfer dan transmisi data atau informasi yang dimiliki sebuah host untuk diteruskan melalui sistem menuju keluaran atau output. Karakteristik sistem selanjutnya yaitu output. Output merupakan hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Contoh keluaran yang dihasilkan adalah informasi, di mana informasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan atau hal-hal yang merupakan input bagi subsistem lainnya. Karakteristik sistem selanjutnya yaitu lingkungan luar atau environment. Lingkungan luar atau environment merupakan bentuk yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem lingkungan luar. Lingkungan luar sistem harus selalu dijaga dan dipelihara karena apabila tidak dirawat dapat mengganggu kelangsungan hidup sistem tersebut. Karakteristik sistem selanjutnya yaitu interface atau penghubung sistem. Interface merupakan media yang digunakan untuk menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain, sehingga sumber-sumber daya dapat mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Dengan demikian, terjadi integrasi suatu sistem yang membentuk satu kesatuan. Selanjutnya yaitu proses. Pengolahan data merupakan bagian sistem yang memiliki tugas utama, memproses input dari sistem informasi menjadi keluaran atau output. Proses membantu proses pengolahan data secara keseluruhan. Sasaran atau tujuan dari sistem. Suatu sistem pasti memiliki tujuan dan sasaran yang pasti bersifat deterministik. Apabila suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tersebut tidak ada gunanya. Keberhasilan suatu sistem dapat dikatakan apabila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem. Sistem mempunyai beberapa klasifikasi yang perlu kita tahu agar dapat didefinisikan sebuah sistem tersebut. Yang pertama yaitu ada sistem abstrak. Sistem abstrak merupakan sistem yang tidak tampak secara fisik. Sistem abstrak berisi gagasan atau konsep.
Contohnya yaitu sistem teologi yang berisi gagasan tentang hubungan manusia, hubungan Tuhan, hubungan alam, dan lain-lain. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang secara fisik dapat terlihat. Contohnya sistem komputer, sistem transportasi, sistem perguruan tinggi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sistem alamiah. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya, sistem tata surya. Sedangkan sistem buatan merupakan sistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya, sistem komputer, sistem mobil, sistem telekomunikasi, dan lain-lain. Klasifikasi sistem selanjutnya yaitu sistem probabilistik. Sistem probabilistik merupakan sistem yang tidak dapat diprediksi secara pasti karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya yaitu sistem fotosintesis. Sedangkan sistem deterministik merupakan sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Contohnya sistem komputer. Selanjutnya klasifikasi sistem yang terakhir yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Dengan kata lain, sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya yaitu reaksi kimia dalam tabung terisolasi, dan lain-lain. Sedangkan sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya, sistem perusahaan dagang, sistem tanah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konsep dasar informasi. Konsep dasar informasi merupakan sebuah data dengan komponen penyusun, yaitu berupa kumpulan fakta, kumpulan huruf, kumpulan angka, dan bahkan berupa kumpulan data yang belum diolah. Kualitas informasi. Kualitas informasi dapat dikatakan berkualitas jika memiliki syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu akurat, yang artinya bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Yang kedua yaitu relevan, yaitu harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Dan kualitas informasi yang ketiga yaitu tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang terlambat tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal. Berikut merupakan Hospital Information System. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.